Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Aulia Putri, 2. Isnawati Arzan Putri, 3. Vina Ayuliana, 4. Luciana Dwi Safitri, 5. Rizka Amalia. Kami di sini akan menjelaskan materi tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan itu sendiri terdiri dari 8 poin yang harus dimiliki dan dipenuhi oleh penyelenggara dan atau satuan pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, berikut adalah 8 standar nasional pendidikan menurut BSNP. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Yang kedua, standar isi. Yang ketiga, standar proses. Yang keempat, standar pendidikan dan tenaga kependidikan. Yang kelima, standar sarana dan prasarana. Yang keenam, standar pengelolaan. Yang ketujuh, standar pembiayaan pendidikan. Yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. Fungsi dan tujuan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Standar isi. Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Standar isi tersebut memuat kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Peraturan Menteri yang berkaitan dengan standar isi adalah Permen Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Permen Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Nomor 14 Tahun 2007 Standar Isi Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C. Permendikbud Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi. Standar proses. Standar proses yaitu standar pelaksanaan pembelajaran pada suatu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi kelulusan. Peraturan Menteri yang berkaitan dengan standar proses adalah Permen Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah, Permen Nomor 1 Tahun 2008 tentang standar proses pendidikan khusus, Permen Nomor 3 Tahun 2008 tentang standar proses pendidikan kesetaraan, program paket A, paket B, dan paket C. Standar penilaian pendidikan. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik. Untuk penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, dilakukan evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi. Penilaian pendidikan meliputi penilaian hasil belajar oleh pendidik, oleh satuan pendidik, oleh pemerintah, dan kelulusan. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas yang pertama ada penilaian hasil pembelajaran oleh pendidik, yang kedua ada penilaian hasil pembelajaran oleh satuan pendidik, dan yang terakhir ada penilaian hasil pembelajar oleh pemerintah.
Selanjutnya ada penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi, yaitu ada penilaian hasil pembelajaran oleh pendidik dan ada penilaian hasil penilaian oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud di atas diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2007. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kata-kata yang tidak berkenan di hati teman-teman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.